Pagi itu, mentari menyusup lembut melalui jendela besar ruang keluarga, menghangatkan sudut-sudut rumah mewah bergaya minimalis modern yang berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Di rumah itu, tinggal seorang wanita bernama Risma, perempuan anggun berusia 33 tahun, yang dikenal sebagai sosok istri yang lembut, penyabar, dan penuh kasih. Ia memiliki senyum hangat yang selalu menghiasi wajahnya, bahkan dalam kelelahan sekalipun. Bagi banyak orang, Risma adalah potret sempurna seorang istri dan ibu rumah tangga. Pagi seperti biasanya, Risma telah bangun lebih dulu dari siapapun di rumah itu. Ia menyeduh teh hangat untuk suaminya, Arfan, pria mapan berusia 40-an, pemilik perusahaan properti yang sedang berkembang pesat. Arfan memiliki sikap tenang, wibawa, dan perhatian. Mereka menikah hampir 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 7 tahun bernama Dara. Kehidupan mereka terlihat begitu damai dan harmonis. Tak lama setelah Risma menyiapkan sarapan, langkah kaki kecil Dara terdengar menuruni tangga, diikuti suara tawa kecilnya yang khas. "Mama A, pagi," serunya sambil berlari memeluk Risma dari belakang. Risma tersenyum dan mengecup kepala anaknya, membelai rambut panjang putrinya yang dikuncir dua. "Pagi, sayang. Udah cuci muka belum?" tanya Risma lembut. Dara menggeleng manja lalu tertawa, membuat Risma tertawa kecil bersamanya. Dari arah dapur, seorang wanita muda dengan seragam rapi keluar membawa nampan berisi piring-piring yang telah tertata indah. Ia adalah Maya, pembantu rumah tangga yang baru bekerja di rumah Risma sejak 3 bulan lalu. Usianya sekitar 25 tahun, wajahnya manis dengan tutur kata yang sopan. Penampilannya bersih dan kerjaannya rapi. Sejak awal, Risma merasa bersyukur mendapat bantuan seperti Maya. Terlebih Maya begitu cekatan dan cepat beradaptasi dengan ritme rumah tangga mereka. "Bu Risma, ini sarapannya sudah siap ya? Nanti saya bantu antar ke meja makan," kata Maya dengan suara pelan namun jelas. "Terima kasih, Maya. Kamu memang selalu sigap," puji Risma tulus. Maya tersenyum, matanya menunduk sopan. Ia lantas melangkah ke dapur untuk mengambil jus jeruk dan roti panggang sesuai permintaan Risma sebelumnya. Dalam hati, Risma merasa bersyukur memiliki Maya di rumah, karena ia sendiri tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus semuanya seorang diri. Sejak menikah, Risma memang memutuskan fokus pada keluarga, namun ia juga memiliki beberapa kegiatan sosial yang menyita waktu di luar rumah. Pukul 7 tepat, Arfan turun dari lantai atas, mengenakan setelan jas abu-abu elegan. Ia tampak segar dan bersemangat. "Pagi semuanya," sapanya sambil mengecup kening Risma dan memeluk Dara sebentar. Pemandangan itu selalu menjadi rutinitas yang menyenangkan bagi Risma. Ia bangga memiliki suami yang tidak hanya bertanggung jawab, tapi juga memperlakukan istri dan anaknya dengan penuh cinta. Sarapan pagi itu berlangsung seperti biasa. Obrolan ringan di meja makan membuat suasana terasa hangat. Arfan bercerita tentang proyek perumahan barunya yang akan dibuka di kawasan Bogor, sementara Risma menyampaikan rencananya untuk menghadiri kegiatan sosial di Yayasan Pendidikan siang nanti. Dara, seperti biasa, hanya fokus pada roti dan serealnya sambil sesekali berceloteh tentang tugas sekolah. Selesai sarapan, Arfan berpamitan. "Jangan lupa istirahat juga. Ya, jangan terlalu capek," katanya pada Risma sambil menggenggam tangannya. Risma mengangguk. Maya membantu membawa tas kerja Arfan hingga ke mobil. Risma memperhatikan itu tanpa rasa curiga sedikitpun. Baginya, kebaikan Maya adalah berkah. Hari-hari pun berlalu dengan ketenangan yang sama. Setiap pagi Maya membantu menyiapkan kebutuhan rumah, dari membersihkan kamar, menyapu halaman, hingga mencuci pakaian. Ia juga pandai mengatur waktu, tidak pernah mengeluh, dan selalu siap membantu kapanpun Risma membutuhkan. Dalam waktu singkat, Maya menjadi orang yang cukup diandalkan di rumah itu.
Risma bahkan merasa cukup nyaman untuk meninggalkan rumah bersama Maya saat ia pergi keluar kota bersama Arfan dalam rangka urusan kerja dan refreshing. Maya ditugaskan menjaga Dara selama ditinggal. Dan selama itu pula, tak pernah ada kejadian mencurigakan atau laporan buruk dari tetangga maupun guru les privat Dara. Satu hal yang Risma kagumi dari Maya adalah sikapnya yang sangat pendiam dan tidak suka ikut campur. Maya bekerja tanpa banyak bicara, bahkan kadang terlalu pendiam untuk ukuran pembantu rumah tangga. Tapi bagi Risma, itu bukan masalah. Malah ia merasa lebih tenang karena rumah terasa tetap nyaman tanpa banyak suara. Sore hari, setelah mengantar Dara ke les balet, Risma duduk di teras sambil menikmati secangkir teh. Ia melihat Maya sedang menyiram tanaman hias dengan telaten. "Maya, kalau kamu ada keperluan atau butuh sesuatu, jangan sungkan ya," ujar Risma tiba-tiba. Maya tersenyum dan mengangguk. "Iya, Bu. Terima kasih. Saya sudah sangat cukup di sini." Jawaban itu membuat Risma makin simpati. Ia bahkan mulai memperlakukan Maya bukan hanya sebagai pekerja, tapi seperti adik sendiri. Sesekali Risma membelikan Maya pakaian baru, sandal, atau bahkan skincare yang sedang diskon. Semua itu ia lakukan karena rasa kemanusiaan dan kebersamaan. Baginya, Maya layak mendapat perhatian karena kerja kerasnya. Hubungan antara Arfan dan Maya juga terlihat profesional. Arfan sesekali memuji kinerja Maya, terutama soal kebersihan rumah atau kerapian lemari kerjanya. Tapi semuanya masih dalam batas wajar. Risma sama sekali tidak melihat tanda-tanda khusus yang membuatnya harus curiga. Toh, suaminya tetap pulang ke rumah, tetap memperhatikannya, dan masih rutin mengajak Risma makan malam romantis seminggu sekali. Pada satu malam, ketika Risma terbangun karena mendengar suara air, ia mendapati Maya sedang mencuci piring di dapur. Risma terkejut dan merasa tidak enak. "Maya, ini sudah hampir jam 12 malam. Kenapa kamu belum tidur?" Maya tampak gugup. "Maaf Bu, tadi ada gelas yang belum dicuci. Saya takut besok lupa." Risma mengangguk. "Tapi kamu juga harus istirahat. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, ya." Maya kembali mengangguk dan segera menyelesaikan tugasnya. Risma kembali ke kamar dengan hati tenang. Ia tidak tahu bahwa di balik ketenangan itu, pelan-pelan kehidupan rumah tangganya sedang menanam benih rahasia yang kelak menyakitkan. Hari-hari terus berjalan dengan damai. Arfan semakin sibuk dengan proyek baru, Risma tetap mengurus rumah dan kegiatan sosialnya, dan Maya menjadi bagian tak terpisahkan dari roda kehidupan mereka. Risma tidak pernah menyangka bahwa rumah yang selama ini ia anggap sebagai surga, perlahan akan berubah menjadi ladang luka dan pengkhianatan. Namun untuk saat ini, semua masih tampak sempurna. Dan bagi Risma, hidupnya masih seperti cerita indah tanpa noda. Ia belum tahu bahwa di balik tirai rumah yang rapi dan teratur itu, ada hati yang mulai bermain api, dan kepercayaan yang diam-diam dikikis tanpa suara. Hari-hari berlalu begitu cepat sejak Maya mulai bekerja di rumah Risma. Sudah hampir 3 bulan ia tinggal di sana, dan dalam kurun waktu itu, kehadirannya telah memberikan warna baru yang menyenangkan. Maya, dengan sikapnya yang tenang dan sopan, berhasil merebut hati setiap penghuni rumah. Ia bukan hanya pekerja rumah tangga biasa, melainkan sudah seperti bagian dari keluarga kecil itu. Yang paling terasa adalah kedekatannya dengan Dara, anak semata wayang Risma dan Arfan. Dara yang biasanya sulit dekat dengan orang baru, justru begitu cepat akrab dengan Maya. Hampir setiap sore setelah pulang sekolah, Dara akan mencari Maya, merengek untuk ditemani menggambar atau bermain boneka. Dan Maya pun dengan sabar melayani, bahkan ikut duduk di lantai sambil mendengarkan Dara bercerita tentang harinya di sekolah. "Lihat, Kak Maya, ini gambar aku sama Mama dan Papa, dan Kak Maya juga," ujar Dara suatu hari sambil menunjukkan kertas bergambar manusia kecil berjejer, lengkap dengan label nama di bawah masing-masing.
Maya hanya tersenyum, lalu memeluk darah hangat. Wah, aku jadi ikut senang, jawab Maya lembut. Risma yang melihat pemandangan itu dari dapur tersenyum bahagia. Ia merasa terbantu karena Dara menjadi lebih ceria, dan yang terpenting, merasa aman saat harus meninggalkan anaknya sebentar-sebentar karena urusan luar. Maya menjadi sosok yang bisa diandalkan bukan hanya sebagai pembantu rumah tangga, tapi juga sebagai pengganti sementara jika Risma sedang tidak ada di rumah. Perlahan, kepercayaan Risma pada Maya pun semakin tumbuh. Ia mulai mempercayakan urusan rumah tangga lebih banyak. Belanja mingguan, mencatat kebutuhan dapur, bahkan mengatur pengeluaran harian seperti uang sayur dan transportasi sekolah Dara. Semua diberikan ke Maya untuk diatur. Risma sendiri masih memantau, tapi ia tidak terlalu ikut campur karena selama ini tidak pernah ada masalah. Maya memang sangat teratur dan teliti. Ia menyimpan setiap struk belanja, mencatat rapi di buku pengeluaran rumah, dan selalu melaporkan jika ada sisa uang atau kebutuhan mendadak. Risma merasa beruntung. Di tengah zaman sulit mencari orang jujur, Maya datang seperti rezeki yang diturunkan Tuhan. Kalau semua pembantu seperti Maya, hidup para ibu rumah tangga pasti tenang, kata Risma sambil tertawa kecil saat sedang berbincang dengan sahabatnya melalui telepon. Suasana rumah pun terasa semakin hangat. Maya mulai terbiasa ikut duduk di meja makan saat akhir pekan ketika keluarga sedang sarapan santai. Meskipun awalnya ia menolak karena merasa tidak pantas, Risma dan Arfan memaksanya untuk bergabung. Kamu udah kayak keluarga sendiri, Maya. Jangan sungkan, kata Arfan saat itu. Dan memang, Arfan pun seringkali secara terbuka memuji kinerja Maya. Ia memuji kebersihan rumah yang makin terjaga, makanan yang kini lebih variatif karena Maya ikut membantu di dapur. Bahkan sampai detail kecil seperti taman kecil di samping rumah yang kini tampak lebih terawat. Saya tuh nyaman banget pulang ke rumah sekarang, ujar Arfan sambil menikmati teh sore di teras, di sebelah Risma yang mengangguk setuju. Semua rapi, bersih, makan enak, ini pasti kerjaan Maya. Risma hanya tertawa kecil. Iya, dia memang telaten. Kadang pujian itu dilontarkan Arfan langsung di depan Maya. Ia tampak santai, tidak ada nada genit atau berlebihan. Semua terlihat biasa saja. Maya pun selalu merespons dengan senyum sopan dan ucapan terima kasih. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Semuanya tampak seperti keluarga ideal. Suami yang menghargai kerja keras pembantu, istri yang mempercayai suaminya, dan rumah yang hidup dalam kedamaian. Pada suatu sore, saat Risma sedang duduk di ruang tamu, Maya datang dengan membawa catatan belanja mingguan. Bu Risma, ini daftar kebutuhan yang habis minggu ini. Sama saya lampirkan juga sisa uang belanja minggu lalu ya, kata Maya sambil menyerahkan map kecil. Risma menerimanya dan tersenyum. Terima kasih ya, Maya. Teliti banget kamu. Aku jadi nggak khawatir. Maya tersenyum singkat, lalu kembali ke dapur. Risma membuka map tersebut, dan seperti biasa, semua rapi. Ada struk belanja, catatan harga, hingga keterangan sisa uang. Tidak ada kejanggalan sama sekali. Bahkan kadang Maya justru membeli barang dengan harga lebih murah dari yang dianggarkan. Malam itu, saat makan malam, Arfan lagi-lagi memuji Maya. Makanannya enak banget malam ini. Maya yang bantu masak, ya. Risma mengangguk. Iya, Maya bantu dari tadi siang. Arfan tersenyum. Wah, mantap. Harus dipertahankan nih, asisten rumah tangga sekaligus chef. Maya hanya tertawa kecil dari dapur, tidak ikut duduk di meja makan. Risma ikut tertawa, tidak ada sedikit pun perasaan aneh dalam hatinya. Pujian Arfan ia anggap sebagai bentuk penghargaan. Lagi pula, Arfan memang terbiasa memuji orang lain jika melakukan hal baik. Bagi Risma, itu adalah sifat positif. Waktu terus berjalan. Maya kini bukan hanya mengurus rumah,
tapi juga dipercaya membantu Risma membeli kebutuhan pribadi. Bahkan kadang Risma meminta Maya mengambilkan uang di ATM karena Risma sedang sibuk atau lelah. Maya melakukannya dengan senang hati dan selalu menyimpan struk pengambilan sebagai bukti. Tak pernah ada selisih. Suatu hari, Risma sedang tidak enak badan. Ia berbaring di kamar sejak pagi. Maya dengan cekatan mengatur semuanya. Ia menyiapkan bubur, menyeduh teh jahe, bahkan membantu Dara bersiap ke sekolah. Arfan yang hendak berangkat kerja pun memperhatikan hal itu. "Kamu istirahat aja ya, sayang," kata Arfan sambil duduk di sisi tempat tidur. "Tenang, di rumah udah ada Maya yang urus semuanya." Risma tersenyum lemah. "Iya, aku nggak nyangka secepat ini bisa percaya sama orang baru." Arfan mengangguk. "Aku juga. Dia kelihatan jujur dan rajin. Jangan sampai lepas." Hari itu, Maya bahkan tidak tidur siang karena terus memeriksa kondisi Risma. Ia beberapa kali masuk kamar membawa air hangat, obat, dan menyelimuti Risma saat suhu tubuhnya turun. Dari luar, Maya memang terlihat sangat perhatian. Risma merasa beruntung, dan semakin hari, rasa percayanya pun kian dalam. Namun, di balik kepercayaan itu, ada hal-hal kecil yang belum disadari Risma. Hal-hal yang tak pernah ia curigai. Seperti cara Maya yang selalu menolak jika disuruh istirahat lebih awal saat Arfan belum pulang. Atau bagaimana Maya perlahan mulai sering berdandan tipis saat bekerja. Tidak lagi sesederhana dulu. Tapi semuanya tersamar oleh kebaikan yang begitu tulus di permukaan. Risma tidak pernah berpikir bahwa pujian yang sering Arfan lontarkan pada Maya bisa memiliki makna lain. Ia mengira semua itu hanyalah bentuk penghargaan biasa. Rumah mereka masih penuh tawa. Arfan tetap membelikan bunga kesukaan Risma saat pulang kerja. Dara tetap ceria. Dan Maya tetap bekerja dengan sempurna. Semua tampak normal. Begitu tenang. Begitu wajar. Namun siapa sangka, dari ketenangan itulah pelan-pelan badai mulai tumbuh. Seperti racun yang perlahan menyebar di tubuh sehat tanpa terasa. Risma belum tahu bahwa suatu hari nanti, kepercayaan itu akan menjadi sumber luka paling dalam yang pernah ia rasakan dalam hidup. Untuk saat ini, rumah mereka masih seperti surga. Tapi surga pun kadang menyimpan iblis yang pandai menyamar. Semenjak proyek baru milik Arfan resmi dimulai, suasana rumah sedikit berubah. Arfan yang biasanya pulang sebelum maghrib kini sering datang larut malam. Alasan yang selalu diucapkannya adalah pekerjaan yang menumpuk dan rapat-rapat penting dengan rekan bisnis di luar kota. Risma, seperti biasanya, tak pernah menaruh curiga. Ia memaklumi dan memahami bahwa sebagai istri, ia harus mendukung perjuangan suaminya. "Maaf ya, sayang. Hari ini lembur lagi. Besok mungkin harus berangkat ke Bandung. Ada survei lokasi lahan," ujar Arfan suatu malam saat menelepon Risma dari luar kota. Suaranya terdengar letih tapi tetap lembut. Risma mengangguk walau tak terlihat. Ia menjawab dengan suara tenang, "Nggak apa-apa, Mas. Yang penting jaga kesehatan. Jangan lupa makan." Sikap Risma yang sabar membuat rumah tangga mereka tetap hangat, meski dengan perubahan rutinitas yang semakin terasa. Namun, seiring waktu, ada hal-hal kecil yang mulai mengusik hati Risma. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata, tapi cukup membuatnya sering terdiam saat sendiri. Arfan sekarang hampir tak pernah meletakkan ponselnya sembarangan. Dulu, ia biasa meninggalkan ponsel di meja makan, kadang tertinggal di sofa, bahkan di kamar mandi. Tapi kini, ponsel itu seakan menempel di tangannya. Ia membawanya kemanapun, bahkan saat mandi sekalipun. Jika ada notifikasi masuk, Arfan akan segera mengeceknya diam-diam, kadang dengan wajah yang terlihat tegang, meski sesaat kemudian ia bersikap seperti biasa. Pernah suatu malam saat Risma terbangun dan tidak bisa tidur,
Ia melihat Arfan duduk di balkon belakang rumah sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Suasana gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu taman. Risma berdiri di balik gorden tanpa bersuara. Matanya mengamati gerak-gerik suaminya dari kejauhan. Ia tidak tahu apa isi pesan yang diketikkan Arfan, tapi raut wajah suaminya tampak serius, lebih dari sekadar membalas pesan kerja. Namun saat Risma berjalan perlahan menghampiri, Arfan langsung menyembunyikan ponselnya dan tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. "Kamu belum tidur, sayang?" tanyanya santai. Risma hanya mengangguk kecil dan menjawab, "Kepanasan, tadi AC-nya aku matikan." Tak ada konfrontasi. Tak ada pertanyaan. Risma masih menahan segala rasa ingin tahu dan memilih percaya. Ia berpikir, mungkin ini hanya perasaan khawatir yang berlebihan. Ia tak mau suuzon pada suami yang telah ia dampingi sejak awal karirnya dulu, yang bersama-sama meniti hidup dari nol hingga kini berada di puncak. Namun kebiasaan-kebiasaan ganjil itu mulai sering terjadi. Dan bukan hanya dari Arfan, Risma pun menyadari bahwa Maya mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia tak lagi seceria dulu saat mengurus pekerjaan rumah. Beberapa kali Risma mendapati Maya sering menghindari kontak mata, bahkan hanya menjawab pertanyaan seperlunya. Jika dulu Maya sering tersenyum dan menawarkan bantuan tanpa diminta, sekarang ia seperti menjaga jarak secara halus. Saat Risma mengajak Maya ngobrol santai seperti biasanya, Maya tampak gugup. Misalnya ketika Risma bertanya ringan, "Maya, kamu masih suka baca novel kayak dulu nggak?" Maya hanya menjawab singkat, "Udah jarang, Bu. Nggak sempat." Pernah juga Risma masuk ke dapur saat Maya sedang mengangkat telepon dengan bisik-bisik. Maya tampak kaget melihat Risma muncul mendadak. Ia buru-buru mematikan telepon tanpa mengucap salam. "Itu siapa, Maya?" tanya Risma dengan nada biasa. Ini Bu, saudara saya. Nanyain kabar," jawab Maya sambil menunduk. Risma mulai merasakan hawa yang berbeda. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kecil dan kehangatan kini seperti menyimpan ketegangan samar. Arfan dan Maya tampak seperti dua orang yang sedang menyimpan sesuatu, meskipun semuanya masih bersikap sewajarnya di hadapan Risma. Tapi naluri seorang istri tidak bisa dibohongi. Risma bisa merasakannya. Ada sesuatu yang berubah, meski belum bisa ia buktikan. Suatu sore, ketika Arfan sudah 2 hari tidak pulang dengan alasan perjalanan bisnis ke Surabaya, Risma mencoba menghubunginya. Panggilan pertama tidak dijawab. Panggilan kedua pun demikian. Baru di panggilan ketiga Arfan mengangkat. Suaranya terdengar berat, seperti baru bangun tidur. "Maaf, sayang. Aku ketiduran, baru selesai rapat." "Mas, kamu udah makan?" tanya Risma seperti biasa. Udah. Jangan khawatir ya," jawab Arfan cepat. "Aku balik besok pagi, insya Allah." Risma menatap layar ponsel yang sudah mati dengan perasaan campur aduk. Ia mencoba menenangkan dirinya, berkata pada diri sendiri bahwa Arfan memang sedang sibuk, bukan hal aneh jika kelelahan. Namun malam itu, Risma duduk lama di meja makan, menatap kursi kosong tempat Arfan biasanya duduk. Ada yang mengganjal di hatinya. Dan anehnya, saat Risma sedang sendirian begitu, Maya justru lebih banyak mengurung diri di kamarnya. Tidak seperti biasanya yang selalu memastikan makanan sudah dibereskan atau dapur sudah bersih. Keesokan harinya, Arfan pulang seperti yang dijanjikan. Ia membawa oleh-oleh kecil untuk Dara dan makanan favorit Risma dari salah satu restoran terkenal di Surabaya. Sikapnya hangat dan ramah, seperti tak ada yang berubah. Ia mencium pipi Risma, mengelus kepala Dara, dan bercanda seperti biasa. Tapi Risma menangkap sesuatu dari mata Arfan. Ada kelelahan yang berbeda. Bukan karena pekerjaan, tapi seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Dan setiap kali Risma mengajaknya bicara lebih dalam, Arfan hanya menjawab dengan senyum atau ganti topik.
Ponselnya pun tak pernah lepas dari genggaman. Beberapa hari setelah itu, Risma melihat Maya memandangi ponsel miliknya dengan wajah tegang saat berada di dapur. Saat Risma masuk, Maya buru-buru memasukkan ponsel ke dalam saku celemek dan langsung menyibukkan diri dengan mencuci piring. Risma diam sejenak, memperhatikan tingkah Maya dengan tatapan yang kini mulai menyimpan kecurigaan. Kecurigaan yang belum berbentuk, tapi terus membesar dalam diam. Tidak ada bukti nyata, namun Risma merasa seperti diawasi oleh perasaan-perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Arfan pun semakin jarang bercerita tentang kegiatannya. Jika dulu ia sering bercerita panjang lebar tentang proyek-proyeknya, kini jawabannya selalu singkat, seperti, biasa, meeting, kerjaan gitu-gitu aja. Dan setiap malam, ia lebih sering tidur lebih dulu. Bahkan kadang membelakangi Risma, menghindari percakapan sebelum tidur yang dulu sering mereka lakukan. Risma tak ingin berpikiran buruk, tapi rasa tenang itu perlahan pudar. Ia mulai mempertanyakan apakah semua ini hanya karena tekanan pekerjaan, atau ada hal lain yang sedang bersembunyi di balik rutinitas yang semakin asing. Hingga pada suatu malam, saat Risma membuka aplikasi internet banking untuk mengecek sisa saldo rekening pribadinya, matanya tak sengaja tertuju pada transfer masuk dari rekening bersama mereka ke satu nama yang sangat ia kenal, Maya. Jumlahnya tidak main-main, 20 juta rupiah. Risma terdiam. Matanya membelalak. Apa ini bonus? Gumamnya pelan. Transfer itu baru saja dilakukan 2 hari yang lalu. Tepat di hari Arfan mengaku berada di Surabaya. Risma berusaha berpikir positif, mungkin memang ada keperluan yang ia tidak tahu, atau mungkin Arfan menitipkan uang karena Maya diminta membeli barang rumah tangga dalam jumlah besar. Namun di hati kecilnya, ada suara yang berkata, ini bukan hal biasa. Dan untuk pertama kalinya, sejak menikah, Risma tidak bisa lagi merasa sepenuhnya tenang. Ia tidak langsung menanyakan pada Arfan. Ia memilih menyimpan informasi itu. Ia ingin mengamati lebih jauh. Karena kali ini, nalurinya tidak bisa lagi ia abaikan. Dan tanpa ia sadari, malam itu Maya berjalan melewati ruang keluarga dengan langkah pelan. Ia melirik ke arah Risma yang duduk sendirian di sofa sambil menatap layar ponsel. Tatapan Maya terlihat gugup, dan hanya berlangsung sepersekian detik sebelum ia buru-buru masuk ke kamarnya. Dalam hati Risma, satu pertanyaan mulai tumbuh. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Dan ia tahu, waktunya untuk tetap diam sudah hampir habis. Pagi itu, suasana rumah masih seperti biasa. Maya sedang menyapu halaman depan, Dara tengah sarapan dengan cerianya, dan Risma duduk di meja makan sambil menggulir layar ponselnya. Arfan berada di ruang kerja, mengenakan kemeja putih bersih dan bersiap untuk rapat daring dengan klien dari luar kota. Tak ada yang tampak mencurigakan. Semuanya berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Setelah memastikan keperluan rumah sudah tertata dengan baik, Risma melangkah ke ruang kerja untuk mengantarkan secangkir kopi seperti biasa. Ia membuka pintu perlahan dan masuk dengan senyuman. Kopi pahit favorit Mas, ucapnya sambil meletakkan cangkir di meja. Arfan mengangguk tanpa menoleh, masih fokus menatap layar laptop. Terima kasih, sayang. Risma sempat berdiri sebentar di belakang suaminya, memperhatikan tubuh lelah itu yang akhir-akhir ini terlihat lebih kurus. Ia menghela napas pelan, lalu berjalan ke arah rak buku di sudut ruangan untuk mengambil catatan pribadinya. Tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara notifikasi dari ponsel Arfan yang tergeletak di meja kerja. Suara itu biasa. Tapi mata Risma tanpa sengaja menangkap layar ponsel yang menyala, terbuka otomatis karena tidak dikunci. Satu pesan masuk dari aplikasi mobile banking, menampilkan informasi transfer. Jumlahnya mencolok, 20 juta rupiah. Namun yang membuat jantung Risma berdetak lebih kencang adalah nama penerimanya. Transfer ke Maya A. Seolah seluruh tubuhnya kaku sesaat.
Pandangannya tertahan di layar ponsel itu selama beberapa detik. Jantungnya berdebar. Namun ia segera mengalihkan pandangan dan mencoba berpura-pura tidak melihat apapun. Ia menunduk, mengambil catatannya dengan tangan sedikit gemetar, lalu berkata pelan, "Mas, aku ke dapur dulu ya." Arfan mengangguk tanpa sadar apa yang sebenarnya terjadi barusan. "Iya, sayang." Risma keluar dari ruang kerja dengan langkah ringan, tapi isi kepalanya mendadak riuh. Selama ini, ia tak pernah mengecek mutasi rekening suaminya. Ia mempercayai Arfan sepenuhnya. Tapi siang itu, pandangannya tak bisa lepas dari satu nama, Maya. Pembantu mereka. Orang yang selama ini ia perlakukan seperti keluarga sendiri. Di dapur, Risma duduk di kursi tinggi sambil menatap kosong ke arah jendela. Ia mencoba menenangkan pikirannya, memutar akal agar tidak langsung berprasangka buruk. Ia mencari-cari alasan yang masuk akal. Mungkin Maya diminta membeli barang untuk rumah? Atau mungkin Maya sedang pinjam uang dan belum sempat bilang? Tapi 20 juta bukan angka kecil. Dan jika memang Maya pinjam uang sebesar itu, mengapa tidak bilang padanya? Risma selalu terbuka dan tidak pernah pelit kepada Maya. Ia bahkan sering membelikan barang-barang kebutuhan pribadi Maya tanpa diminta. Lalu mengapa transaksi sebesar itu dilakukan diam-diam? Malam harinya, ketika Arfan sudah selesai bekerja dan tengah duduk di ruang TV sambil menonton berita, Risma mencoba membuka pembicaraan. Ia menahan diri agar nada suaranya tetap ringan, agar tak terkesan sedang menyelidik. "Mas," ujarnya pelan sambil duduk di sebelah Arfan, "tadi aku nggak sengaja lihat notifikasi transfer di HP kamu." "Itu, ke Maya ya?" Arfan melirik sebentar, lalu kembali menatap layar televisi. "Oh, iya. Ada urusan kerjaan aja." "Kerjaan apa?" tanya Risma, masih dengan nada bercanda. "Kok sampai transfer 20 juta?" Arfan tersenyum kecil, tapi matanya tetap ke arah televisi. "Ya, kamu tahu sendiri kan Maya rajin banget. Aku kasih bonus aja. Biar dia betah kerja di sini." "Wah, bonusnya besar juga," ujar Risma sambil tertawa ringan, berusaha menyembunyikan kegelisahan di dadanya. Arfan menoleh sekilas, lalu menepuk tangan Risma. "Kita kan gak kekurangan. Lagian, kamu juga sering kok beliin dia barang-barang. Aku anggap itu bentuk penghargaan aja." Risma mengangguk, mencoba tersenyum. Tapi hatinya tidak bisa diajak ikut tersenyum. Jawaban Arfan terasa mengambang. "Bonus? 20 juta? Dan dilakukan diam-diam?" Ada sesuatu yang mengganjal, tapi belum bisa ia tarik ke permukaan. Selama beberapa hari berikutnya, Risma mulai lebih memperhatikan gerak-gerik Maya. Ia tidak lagi sepenuhnya percaya seperti dulu. Setiap kali Maya bicara, ada rasa waspada di dadanya. Tapi Risma tetap bersikap normal di hadapan Maya. Ia tidak ingin gegabah. Ia harus mencari tahu lebih dalam sebelum membuat kesimpulan. Di suatu malam yang sepi, saat seluruh rumah sudah tidur, Risma duduk di kamarnya sambil membuka aplikasi rekening bersama miliknya dan Arfan. Ia mencoba mengakses histori transfer. Dan benar saja, transfer ke rekening atas nama Maya ternyata sudah terjadi 3 bulan berturut-turut, selalu dengan jumlah yang sama, 20 juta rupiah. Bibir Risma bergetar. Ia merasa seperti ditampar oleh kenyataan yang selama ini tersembunyi di balik sikap manis suaminya dan Maya yang polos. Tangan Risma perlahan mengusap wajahnya. Ia berusaha menenangkan diri, tapi pikirannya kacau. Ia kembali memutar logika. Kalau ini bonus, kenapa rutin? Kenapa tidak lewat aku? Kenapa sebesar itu? Malam itu, Risma tidak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamar sambil menggenggam ponselnya. Arfan tidur di sebelahnya, nyenyak, seolah tak terjadi apa-apa. Risma memiringkan tubuhnya, menatap wajah lelaki itu dalam gelap.
Ada amarah yang mengendap, tapi ia menahannya. Ia butuh bukti. Ia butuh kejelasan. Bukan hanya rasa curiga. Keesokan paginya, Risma berpura-pura pergi belanja keluar. Padahal ia menuju sebuah bank tempat sahabat lamanya bekerja sebagai customer service. Risma membawa salinan mutasi rekening yang ia cetak dari ponselnya. "Wulan," ucap Risma saat bertemu sahabatnya. "Kamu bisa bantu aku cari tahu rekening atas nama Maya A. Ini nomor rekeningnya." Ia memberikan catatan kecil yang sudah ia tulis sebelumnya. Wulan sempat ragu. "Ini sensitif, Riz. Tapi kalau kamu cuma minta verifikasi nama dan frekuensi transfer masuk, mungkin bisa aku bantu." Beberapa menit kemudian, Wulan kembali dengan wajah bingung. "Riz, dari 3 bulan terakhir ini, transfer ke rekening itu cuma dari satu sumber. Rekening atas nama Arfan, suamimu. Dan jumlahnya selalu sama." Risma menunduk. Tangannya mengepal di atas pangkuannya. Nggak ada transaksi keluar dari rekening Maya. Dikit banget. Paling cuma transfer kecil buat beli pulsa atau belanja online. Nggak sebanding sama pemasukan rutinnya. Risma mengangguk pelan. Dadanya sesak. Ia tahu kini kecurigaannya bukan sekadar perasaan. Ada sesuatu yang disembunyikan Arfan. Sesuatu yang melibatkan Maya. Dan ia harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Pulang ke rumah, Risma membawa sejuta pikiran yang mengganggu. Ia melihat Maya sedang menyapu teras. Seperti biasa. Wajahnya tetap datar. Tapi kali ini Risma merasa ia tidak bisa lagi membaca isi hati Maya. Ada dinding tebal yang seolah dibangun antara mereka. Malamnya, ketika Arfan sedang di kamar mandi, Risma membuka ponsel suaminya. Ia tahu passwordnya, tanggal ulang tahun mereka. Dengan cepat ia membuka pesan dari aplikasi mobile banking, mencari mutasi rekening. Dan benar saja, transfer ke Maya dilakukan dini hari, pukul 1.15 pagi. Waktu di mana Arfan mengira semua orang sedang tidur. Tangan Risma gemetar saat menutup ponsel itu kembali. Ia menatap bayangan wajahnya sendiri di cermin kamar. Wajah seorang istri yang telah dibohongi, tapi belum siap menerima kebenaran sepenuhnya. Ia tahu satu hal sekarang. Suaminya sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Dan Maya terlibat di dalamnya. Hari-hari terasa begitu berat bagi Risma. Sejak malam itu, saat ia menemukan catatan transfer yang dilakukan Arfan ke rekening Maya selama lebih dari 6 bulan, pikirannya tak pernah lagi tenang. Ia merasa seperti hidup dalam 2 dunia yang berbeda. Dunia lamanya yang damai dan penuh cinta, serta dunia baru yang gelap, penuh kecurigaan, dan menyakitkan. Namun, di tengah gejolak perasaan itu, Risma menolak untuk bertindak gegabah. Ia tahu, tuduhan tanpa bukti hanya akan berujung pada kesia-siaan, bahkan bisa berbalik menyakiti dirinya sendiri. Dengan langkah berat, Risma kembali menemui Wulan, sahabat lamanya yang bekerja di bank swasta besar. Wulan sudah mengenal Risma sejak masa kuliah, dan sejak dulu ia tahu bahwa Risma adalah wanita yang lembut dan sangat menjaga harga dirinya. Namun, pagi itu, ketika Risma datang dengan wajah pucat dan mata lelah, Wulan tahu bahwa ada badai besar yang sedang ia tahan sendiri. "Wulan, aku mohon bantuanmu sekali lagi. Aku tahu ini tidak etis, tapi aku butuh kebenaran. Bukan gosip, bukan prasangka. Aku butuh bukti," ujar Risma lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Wulan menggenggam tangan Risma. "Aku paham, Riz. Dan aku percaya kamu gak akan datang sejauh ini kalau gak benar-benar mendesak." Risma mengangguk. "Aku ingin tahu berapa lama sebenarnya transfer itu sudah berlangsung." Wulan menghela napas pelan, lalu menyalakan komputer di ruang kerjanya. Ia meminta izin sebentar, masuk ke sistem perbankan, dan mulai menelusuri transaksi masuk ke rekening Maya A, nama yang sudah familiar baginya sejak pertemuan terakhir. Tak butuh waktu lama, Wulan membalikkan layar monitornya ke arah Risma.
Ini, kamu lihat sendiri ya. Risma menatap layar itu. Matanya membulat saat melihat deretan angka-angka yang tersusun rapi. Transfer 20 juta rupiah masuk setiap tanggal 5 tiap bulannya. Dimulai sejak 6 bulan yang lalu, terus berulang tanpa pernah terlambat. Semua berasal dari rekening atas nama Arfan. Bibir Risma bergetar. Napasnya tercekat. 6 bulan, lebih. Wulan mengangguk pelan. Bahkan kalau dilihat dari urutannya, ini seperti gaji. Tapi, terlalu besar untuk ukuran pembantu rumah tangga. Dan dari catatan yang aku lihat, uang itu tidak digunakan Maya untuk transaksi besar. Dia hanya menarik sebagian kecil setiap bulannya. Selebihnya tetap utuh. Risma menunduk. Tubuhnya lemas seketika. Ia menggenggam tasnya erat-erat, mencoba menahan emosi yang mendadak meluap. Namun ia tahu, ia belum boleh jatuh. Ini belum saatnya. Masih banyak yang belum terjawab. Mengapa Arfan mengirim uang sebesar itu? Untuk apa? Dan yang paling menghantui, apakah benar Maya memiliki hubungan khusus dengan suaminya? Terima kasih, Wulan. Aku berutang banyak padamu, ujar Risma pelan, sebelum berdiri dan pamit pulang. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Risma berkecamuk. Dadanya sesak menahan amarah dan luka yang menumpuk. Tapi ia tidak ingin menangis. Tidak sekarang. Ia harus tetap berpikir jernih. Ada darah yang harus ia jaga. Dan ada rumah tangga yang belum boleh runtuh hanya karena asumsi. Sesampainya di rumah, Maya seperti biasa menyambutnya dengan ramah. Bu Risma, tadi ada tukang gas datang. Saya udah bayarin dulu pakai uang belanja. Nanti saya kasih bonnya ya. Risma hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Dalam hatinya, ia merasa mual melihat wajah Maya yang begitu polos. Begitu sopan. Padahal kini ia menyimpan pertanyaan besar. Benarkah perempuan itu adalah orang yang telah mengkhianatinya? Benarkah semua kesopanan dan kerajinannya selama ini hanyalah tameng dari pengkhianatan yang perlahan meneteskan racun? Malam itu, setelah Arfan dan Dara tertidur, Risma duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap sekeliling rumah yang selama ini menjadi tempatnya berlindung, tempatnya berbahagia. Tapi kini, rumah itu terasa asing. Seperti menyimpan sesuatu yang mengintai dari balik dinding dan lantainya yang dingin. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Memasang kamera tersembunyi di dalam rumahnya sendiri. Esoknya, dengan alasan pergi membeli kebutuhan dapur dan keperluan anak, Risma menyempatkan diri mampir ke sebuah toko elektronik. Ia membeli beberapa kamera kecil, yang bisa terhubung dengan ponsel melalui aplikasi. Kamera itu cukup canggih untuk merekam video dan suara dengan kualitas baik, serta dapat disembunyikan di berbagai sudut rumah. Malam harinya, setelah semua penghuni rumah tidur, Risma mulai memasang satu persatu kamera tersebut. Ia meletakkannya di tempat-tempat yang strategis, di ruang keluarga, dapur, sudut ruang tamu, dan dekat tangga menuju kamar atas. Ia tahu ia tidak bisa mengawasi setiap sudut rumah, tapi setidaknya ini bisa menjadi mata tambahan di tempat yang selama ini tampak biasa saja. Saat menyelipkan kamera kecil di balik pot besar di sudut ruang tamu, tangannya gemetar. Ini bukan hal yang mudah. Risma merasa seperti sedang mengkhianati rumahnya sendiri. Tapi ia tahu, yang sebenarnya ia khianati adalah rasa percaya yang selama ini telah dikhianati lebih dulu. Setelah semua kamera terpasang, ia duduk di kamarnya sambil menghubungkan perangkat itu ke ponselnya. Ia mencoba merekam beberapa menit, dan hasilnya terlihat jelas. Kamera-kamera itu bekerja dengan baik. Ia bisa melihat gerakan dan mendengar percakapan yang terjadi di ruang-ruang itu secara langsung, bahkan saat ia sedang tidak di rumah. Beberapa hari ke depan, Risma memantau segalanya dalam diam. Ia mencatat jam-jam tertentu di mana Maya sendirian di rumah, atau saat Arfan pulang lebih awal dari biasanya.
Ia menyimak percakapan mereka, memperhatikan gestur, dan menelusuri kemungkinan ada celah dari rutinitas rumah yang bisa menjadi petunjuk. Namun, hingga hari ketiga, tak ada hal mencurigakan yang terekam. Maya bekerja seperti biasa, bahkan kadang tidak berbicara sama sekali dengan Arfan kecuali soal pekerjaan rumah. Arfan juga tak menunjukkan ketertarikan khusus. Semuanya terlihat normal. Meski begitu, Risma tidak menyerah. Ia tahu bahwa jika benar ada sesuatu yang disembunyikan, mereka pasti akan sangat hati-hati. Dan butuh waktu serta kesabaran untuk menyingkap tabir itu. Apalagi jika hubungan mereka sudah berlangsung lebih dari 6 bulan, seperti yang ditunjukkan bukti rekening. Risma mulai menyusun catatan kecil di buku hariannya. Ia menulis jam-jam kegiatan Arfan dan Maya, apa saja yang dilakukan, siapa yang berbicara lebih dulu, bagaimana reaksi masing-masing. Ia bahkan mencatat ekspresi wajah yang terlihat dari rekaman. Ini bukan sekadar penyelidikan, tapi perlindungan terhadap harga dirinya sebagai istri yang selama ini selalu setia. Dan di sela-sela semua itu, Risma tetap bersikap seperti biasa. Ia masih menyapa Maya dengan ramah, masih melayani Arfan dengan penuh perhatian, dan tetap bermain dengan Dara di taman belakang. Tidak ada yang berubah di mata orang lain. Tapi di dalam dirinya, badai mulai tumbuh. Setiap malam, ia menonton rekaman ulang dengan jantung berdebar. Menunggu satu bukti, satu momen, satu percakapan, yang bisa menjelaskan semua yang selama ini ia rasakan. Satu kebenaran. Dan jika saat itu tiba, Risma sudah tidak ingin menangis lagi. Ia hanya ingin berdiri dengan kepala tegak dan berkata, "Aku tahu semuanya." Pagi itu tampak seperti pagi-pagi biasanya. Udara masih sejuk, matahari belum tinggi. Risma bersiap mengantar Dara ke sekolah seperti rutinitas harian yang telah menjadi bagian dari kehidupannya. Dara tampak ceria seperti biasa, menceritakan soal lomba menggambar yang akan diadakan pekan depan. Risma tersenyum sambil mengangguk, mencoba menikmati momen kebersamaan itu, walau pikirannya jauh, terselip pada kamera-kamera kecil yang tersembunyi di setiap sudut rumahnya. Beberapa minggu terakhir, Risma hidup dengan dua wajah. Wajah pertama adalah wajah seorang ibu rumah tangga biasa, penyayang, hangat, dan sabar. Wajah kedua, wajah penuh curiga, waspada, dan menahan luka. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, wajah kedua itu mendapat sebuah jawaban. Setelah mengantar Dara ke sekolah dan memastikan Arfan juga telah berangkat kerja, Risma kembali ke rumah dengan langkah pelan. Ia menyalakan aplikasi di ponselnya, membuka rekaman dari pagi hari itu. Ditatapnya layar kecil itu dengan jantung berdegup tak karuan. Ia tak tahu apa yang akan ia lihat. Tapi ia merasa, hari ini adalah hari di mana sebuah tirai akan terbuka. Tirai yang selama ini menutupi sesuatu yang kelam dan menyakitkan. Satu demi satu rekaman ia putar. Mulai dari dapur yang tampak sepi, Maya membersihkan meja seperti biasa. Beberapa menit berlalu, hingga suara langkah kaki masuk ke frame. Arfan. Risma menahan napas. Tangannya yang menggenggam ponsel mulai berkeringat. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya dan Maya di dapur. Awalnya terlihat biasa, seperti percakapan ringan antara majikan dan pembantu. Tapi saat menit ke-8, sesuatu terjadi. Arfan berdiri terlalu dekat, terlalu akrab. Ia menyentuh lengan Maya dengan santai sambil tertawa kecil. Maya tidak menolak, justru tersenyum. Mereka saling melempar pandang yang tak biasa. Pandangan yang hanya bisa dimiliki dua orang yang menyimpan rahasia. Lalu terdengar suara Arfan berkata pelan, "Nanti malam kamu jangan lupa kirim pesannya. Aku tunggu." Maya mengangguk cepat. "Iya, Pak. Seperti biasa." Seperti biasa. Dua kata itu menghantam hati Risma bagai petir yang menyambar di siang bolong. Ia terdiam. Matanya tak lepas dari layar.
Suara itu, suara suaminya sendiri, terdengar begitu lembut. Bukan pada dirinya, bukan pada istrinya, tapi pada perempuan lain, perempuan yang selama ini ia anggap seperti adik sendiri. Maya. Tubuh Risma bergetar. Air mata yang sejak tadi ia tahan mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Ia duduk di lantai, ponsel masih tergenggam erat. Tak ada teriakan. Tak ada makian. Hanya isak pelan yang pecah dalam sunyi. Ruangan itu menjadi saksi seorang istri yang hatinya remuk, bukan karena bentakan atau penghinaan, tapi karena pengkhianatan yang begitu halus, begitu menyelinap. Risma memutar ulang bagian itu berkali-kali. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak salah dengar. Tapi setiap kali ia memutar ulang, semuanya terdengar makin jelas, makin menyakitkan. Sentuhan itu bukan sentuhan kebetulan. Pandangan itu bukan pandangan biasa. Kalimat itu bukan sekadar instruksi. Semua adalah simbol dari sesuatu yang selama ini bersembunyi di balik tembok rumahnya sendiri. Ia teringat pada semua momen yang selama ini ia anggap biasa. Pujian Arfan pada Maya. Cara Maya berdandan belakangan ini. Transfer 20 juta yang tak pernah dijelaskan secara masuk akal. Dan kini, semuanya seperti potongan puzzle yang akhirnya saling melengkapi. Risma mengambil tisu, menghapus air mata yang mengalir terus-menerus. Ia mencoba berdiri, namun lututnya lemas. Ia duduk kembali, memeluk lututnya sendiri. Dalam hatinya, ada dua rasa yang bersaing keras, amarah dan kesedihan. Amarah pada Arfan, lelaki yang telah ia dampingi dari awal, yang dulu bahkan tak punya apa-apa. Dan kesedihan karena ternyata pengkhianatan itu datang bukan dari wanita asing, tapi dari orang yang ia beri kepercayaan penuh. Namun di tengah tangisnya, Risma tetap tidak berteriak. Ia tidak ingin Dara mendengar, tidak ingin tetangga tahu. Ia memilih diam. Menyimpan semua luka itu sendiri. Tapi bukan berarti ia akan terus diam. Ia tahu, ia harus menentukan langkah. Dan langkah itu dimulai dari malam ini. Malam harinya, Risma bersikap seperti biasa. Ia tetap melayani makan malam Arfan, tetap mengajak Dara bermain sebelum tidur, dan tetap menyapa Maya saat berpapasan. Tapi dalam hatinya, semuanya telah berbeda. Senyumannya hanya topeng. Tatapannya hanya selubung. Di balik itu, hatinya menyimpan badai. Setelah semua tidur, Risma duduk di meja makan, sendirian. Ia menyalakan lampu kecil, membuka kembali ponselnya, dan menulis sesuatu di catatan digitalnya. Ia mulai membuat daftar. Daftar kebohongan. Daftar rekaman. Daftar transfer. Semua akan ia susun dengan rapi. Bukan untuk sekadar melampiaskan amarah, tapi untuk mempersiapkan diri menghadapi hari yang akan datang. Ia tahu, suatu saat nanti ia harus berbicara. Harus berhadapan dengan Arfan. Tapi ia ingin melakukannya dengan kepala tegak, dengan bukti, bukan dengan air mata semata. Ia tidak mau hanya menjadi istri yang menangis di pojok ruangan. Ia ingin menjadi istri yang bisa berkata, "Aku tahu semuanya. Dan aku sudah siap." Pukul 2 dini hari, Risma masih terjaga. Ia menatap langit-langit kamar, sementara Arfan tertidur pulas di sebelahnya. Ia menoleh pelan, menatap wajah lelaki itu. Wajah yang dulu ia cintai sepenuh hati. Wajah yang dulu membuatnya merasa aman. Kini hanya menyisakan luka. "Mas, kenapa kamu tega?" bisiknya dalam hati. Air matanya kembali mengalir. Namun ia tidak menimbulkan suara. Ia tidak ingin Arfan tahu bahwa malam ini, hatinya telah hancur. Ia tidak ingin Maya tahu bahwa ia telah melihat semuanya. Ia hanya ingin waktu berpihak padanya, agar ia bisa membalas semuanya dengan cara yang tenang dan menyakitkan. Malam itu, Risma menghapus seluruh kenangan indah yang dulu ia simpan tentang Maya. Ia ingat bagaimana Maya datang pertama kali,
bagaimana polos dan sopannya dia, bagaimana Dara begitu menyayanginya. Tapi kini, semua kenangan itu berubah menjadi serpihan kaca yang menusuk. Risma tahu, kepercayaan itu mahal. Dan jika sudah dikhianati, tak ada jalan untuk kembali. Pagi esok akan datang, dan semuanya mungkin akan tetap terlihat biasa saja. Tapi tidak untuk Risma. Karena ia telah membuka matanya. Dan kebenaran yang ia temukan hari ini akan menjadi kekuatan untuk langkah berikutnya. Hari ini ia menangis. Tapi besok, ia akan bersiap untuk bertindak. Pagi itu, rumah tampak biasa. Dara berangkat sekolah dengan keceriaan seperti hari-hari sebelumnya. Arfan sudah pergi ke kantor lebih pagi dari biasanya. Katanya ada rapat mendadak. Dan Maya, seperti biasa, menyapu halaman dengan wajah tenang dan sikap ramah. Namun di dalam hati Risma, badai telah lama meledak. Semalam ia tidak tidur. Matanya sembab tapi penuh ketegasan. Hari ini, setelah semua bukti terkumpul, setelah ia tahu siapa yang diam-diam menghunus pisau ke punggungnya, ia sudah tidak ingin lagi berpura-pura. Risma berdiri di depan pintu dapur, memperhatikan Maya dari kejauhan. Perempuan muda itu tampak seperti biasa, tunduk, rajin, bahkan kadang terlalu penurut. Tapi kini, wajah itu menyimpan luka yang dalam bagi Risma. Luka dari kepercayaan yang dikhianati. Setelah menenangkan diri, Risma memanggil pelan. Maya, bisa bicara sebentar di ruang tamu? Maya sempat terdiam sejenak, lalu mengangguk. Iya, Bu. Langkah Maya terdengar pelan, hampir tak bersuara. Ia duduk di sofa yang sama tempat Risma telah menunggunya dengan segelas air putih di tangan. Suasana hening, hanya terdengar detik jam yang terus berdetak seperti memukul hati Risma. Maya. Risma membuka percakapan dengan suara tenang, tapi matanya tajam menatap wajah Maya. Aku cuma mau tanya satu hal, dan tolong jawab jujur. Apa kamu punya hubungan spesial dengan suamiku? Maya tersentak. Wajahnya memucat, namun ia buru-buru menunduk. Bu, saya nggak ngerti maksud ibu. Risma mengangguk pelan, seperti sudah menduga. Ia meraih ponselnya, membuka folder rekaman, lalu menaruhnya di atas meja. Satu video mulai diputar. Terlihat Arfan menyentuh lengan Maya di dapur. Terdengar suara Arfan berkata, "Jangan lupa kirim pesan ya, seperti biasa." Maya hanya terdiam. Nafasnya memburu. Bibirnya mulai bergetar. Tapi Risma tidak menghentikan video itu sampai selesai. Aku ulang ya pertanyaannya, ucap Risma. Suaranya kali ini lebih tegas. Kamu punya hubungan apa dengan suamiku? Maya menarik napas panjang, lalu menunduk makin dalam. Saya minta maaf, Bu. Air mata mulai mengalir di pipi Maya. Tubuhnya gemetar. Tapi Risma tidak ikut menangis. Matanya menatap dingin. Berapa lama? Tanya Risma. Maya menahan napas. Sekitar 7 bulan, Bu. Awalnya nggak sengaja. Bapak sering ngobrol, curhat tentang pekerjaan. Lalu mulai perhatian. Lama-lama, dia bilang dia sayang sama saya. Dia janji kalau semuanya siap, dia akan ceraikan ibu dan nikah sama saya. Kalimat itu seperti tombak yang menancap tepat di dada Risma. Tapi ia tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Tidak berteriak. Tidak menangis. Tidak membentak. Ia hanya menatap Maya dengan mata yang berisi ribuan luka. Kamu percaya begitu saja? Tanya Risma lirih. Maya mengangguk. Saya bodoh, Bu. Saya tahu saya salah. Tapi dia juga bilang ibu nggak pernah peduli lagi. Katanya ibu terlalu sibuk urus anak dan rumah, nggak punya waktu untuk dia. Risma tertawa kecil. Suara tawanya dingin. Jadi aku yang salah karena menjadi istri yang mengurus anak dan rumah. Maya menunduk, tak bisa menjawab.
Apa kamu pikir aku ini istri yang tidak tahu diri? Yang tak bisa membaca sikap suaminya? Aku tahu, Maya. Aku tahu sejak awal. Tapi aku memberi waktu. Aku memberi kesempatan. Aku diam, sampai semua bukti lengkap. Dan sekarang aku dengar langsung dari mulutmu. Ujar Risma, suaranya tetap tenang, tapi nada bicaranya menusuk. Saya minta maaf, Bu. Saya siap pergi. Saya nggak akan ganggu lagi, ucap Maya, terisak. Risma menatap perempuan itu dengan tajam. Kamu pikir semuanya selesai begitu saja dengan minta maaf dan pergi? Maya terdiam. Aku diam bukan karena bodoh. Tapi karena aku ingin tahu seberapa jauh kalian akan bermain api di dalam rumahku sendiri. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Maya? Tanya Risma sambil berdiri pelan, berjalan mendekati jendela. Bukan karena Arfan selingkuh. Tapi karena kamu, orang yang aku percaya, aku beri tempat tinggal, aku anggap seperti adik sendiri, kamu yang menikamku dari belakang. Maya menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah. Tapi aku belum akan bicara ke Arfan, lanjut Risma, berbalik menatap Maya. Aku ingin dia berpikir bahwa aku masih bodoh, masih buta. Karena saat seseorang merasa aman, dia akan lebih berani memperlihatkan sisi aslinya. Dan disitulah aku akan mulai. Maya terkejut. Ibu mau terus pura-pura nggak tahu? Risma tersenyum tipis. Untuk sementara. Maya menunduk. Saya rela dihukum, Bu. Saya tahu saya salah. Risma menghampirinya, lalu berkata pelan. Kamu tidak usah pergi sekarang. Tetap bekerja seperti biasa. Tapi ingat, mulai hari ini, aku bukan lagi ibu yang sama. Aku tidak akan mempercayaimu. Aku akan mengawasi setiap langkahmu. Dan saat waktunya tiba, kamu akan tahu balasan seperti apa yang pantas untuk pengkhianatan ini. Maya mengangguk dengan wajah penuh ketakutan. Suasana hening. Hanya suara tangis pelan yang terdengar dari sudut sofa. Risma tak bergeming. Ia sudah mengunci hatinya rapat-rapat. Saat Maya akhirnya pergi ke kamarnya, Risma duduk sendiri di ruang tamu. Dadanya terasa sesak, tapi ia tahu ia sudah mengambil langkah pertama. Konfrontasi ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari perang batin yang lebih besar. Dan kali ini, Risma tidak akan membiarkan dirinya jadi korban. Malam itu, ketika Arfan pulang, Risma menyambutnya seperti biasa. Bahkan lebih hangat dari hari-hari sebelumnya. Ia menyiapkan makan malam favorit Arfan, memijat pundaknya, dan mendengarkan ceritanya tentang pekerjaan. Arfan tertawa kecil, memuji masakan Risma. Sayang, kamu akhir-akhir ini makin perhatian. Aku senang banget. Risma tersenyum lembut. Aku hanya ingin kita lebih dekat, Mas. Arfan meraih tangan Risma dan menciumnya. Kamu istri terbaik. Risma menatapnya dalam diam. Dalam hati ia berkata, kalau aku benar-benar istri terbaik, kenapa kamu pilih menyakiti aku? Namun bibirnya tetap tersenyum. Karena ia tahu, senyum itu kini bukan lagi bentuk cinta. Tapi bagian dari permainan. Permainan yang akan ia menangkan, pelan-pelan. Dan Maya yang kini tahu bahwa Risma bukan wanita lemah, mulai hidup dalam ketakutan. Ketakutan yang perlahan akan berubah menjadi penyesalan paling dalam. Sudah seminggu sejak konfrontasi dingin antara Risma dan Maya. Sejak hari itu, segalanya berubah. Maya tetap bekerja seperti biasa, namun wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar setiap kali berpapasan dengan Risma. Sementara itu, Arfan sama sekali tidak curiga. Ia tetap bersikap santai, bahkan lebih perhatian dari biasanya. Mungkin karena merasa aman, merasa Risma masih menjadi istri yang tak tahu apa-apa. Tapi justru itulah senjata Risma. Kini, ia tak lagi menangis.
Ia juga tak lagi sekadar mengamati. Ia mulai bertindak. Langkah pertama adalah ke bank. Diam-diam, Risma membuat rekening atas nama dirinya dan satu lagi atas nama Dara, anak semata wayangnya. Ia mentransfer sebagian besar saldo yang sebelumnya berada di rekening gabungan miliknya bersama Arfan ke rekening pribadinya itu. Semua dilakukan dengan cermat dan teliti, menggunakan jejak legalitas dan sesuai prosedur. Langkah kedua, ia menghubungi notaris yang selama ini membantu pengurusan aset keluarga. Ia meminta seluruh dokumen rumah, kendaraan, dan beberapa properti kecil lainnya yang selama ini masih atas nama bersama, diproses untuk pemindahan ke atas namanya sendiri dan Dara. Proses itu memang tidak bisa seketika, namun Risma telah menyiapkan berkas-berkas sejak lama, bahkan sebelum pengkhianatan ini terbongkar, karena Arfan memang sering abai soal dokumen. Ia hanya menandatangani tanpa banyak bertanya. Buat seakan-akan ini bagian dari rencana pendidikan Dara, ucap Risma kepada notaris. Arfan tidak akan curiga. Dan memang benar. Saat Risma meminta tanda tangan Arfan atas dokumen pemindahan beberapa sertifikat, Arfan hanya melihat sekilas dan tersenyum. Selama buat anak kita, aku percaya. Kamu yang atur, sayang. Percaya. Sebuah kata yang kini terdengar begitu konyol di telinga Risma. Langkah ketiga, Risma menghubungi pengacara. Ia meminta dibuatkan surat cerai. Bukan untuk langsung diserahkan, tapi sebagai cadangan. Ia ingin menyimpan semuanya dulu. Seperti bom waktu yang akan meledak di saat yang paling tepat. Dan waktu itu akan datang, sangat dekat. Kini, Risma memikirkan cara untuk mengakhiri semuanya dengan satu ledakan besar. Ia tidak ingin keluar dari rumah ini hanya sebagai wanita yang diselingkuhi. Ia ingin pergi dengan kepala tegak. Ia ingin Arfan dan Maya merasakan malu yang sebanding dengan luka yang telah ia tanggung. Ia ingin kejatuhan mereka disaksikan oleh orang-orang yang selama ini memandang rumah tangganya sebagai rumah tangga yang sempurna. Lalu, sebuah ide muncul. Ia mengatur acara kecil di rumah. Sebuah perayaan kejutan, katanya. Ia mengundang keluarga besar Arfan, orang tua, adik-adik, paman, dan bibi, beserta beberapa sahabat lama mereka yang dulu menghadiri pernikahan mereka. Risma mengatakan bahwa ini adalah acara syukuran kecil untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Semua tamu menyambut undangan itu dengan antusias. Mereka mengenal Risma sebagai istri setia yang selama ini selalu mendukung Arfan dalam suka dan duka. Mereka percaya bahwa rumah tangga Risma dan Arfan adalah rumah tangga panutan. Mereka tak tahu, acara syukuran ini justru akan jadi panggung pembongkaran. 2 hari sebelum hari H, Risma memanggil Maya ke ruang tamu. Ia tak ingin Maya lari atau mencari perlindungan pada Arfan. Aku tahu kamu takut, ucap Risma, dingin. Tapi aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin kamu hadir saat kebenaran dibuka. Kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Hanya duduk dan lihat apa yang akan terjadi. Maya menunduk dalam-dalam. Wajahnya pucat pasi. Malam harinya, saat Arfan pulang dari kantor, Risma menyambutnya seperti istri yang berbahagia. Mas, minggu ini kita rayakan ulang tahun pernikahan kita ya. Aku udah undang semua keluarga dan teman-teman. Di rumah saja, biar hangat. Arfan tertawa. Wah, kamu inisiatif banget. Bagus, sayang. Aku setuju. Kita udah lama nggak kumpul keluarga. Risma tersenyum. Dalam hatinya berkata, kita memang akan kumpul. Tapi bukan untuk merayakan pernikahan kita, melainkan untuk mengakhiri semuanya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pagi itu, Risma sudah sibuk menyiapkan berbagai hal. Ia menyewa catering kecil, menyusun dekorasi sederhana, dan menyusun kursi di halaman belakang. Semuanya tampak meriah namun hangat. Tak ada yang mencurigakan. Maya ikut membantu,
meski wajahnya tampak pucat dan gelisah sejak pagi. Beberapa kali ia terlihat ingin bicara, tapi Risma hanya memberi isyarat dengan mata, diam. Menjelang sore, para tamu mulai berdatangan. Orang tua Arfan datang paling awal. Mereka memeluk Risma dan mencium cucu kesayangan mereka, Dara. Lalu datang adik-adik Arfan dan sahabat-sahabat lamanya. Semua tertawa, saling bercerita, membanggakan pasangan Risma dan Arfan yang tampak harmonis. Arfan sendiri baru tiba menjelang maghrib. Ia pulang dari kantor dengan jas rapi dan senyum puas. Wah, rame banget. Kamu hebat, sayang. Risma hanya tersenyum, lalu menggandeng tangan suaminya dan membawanya ke tengah-tengah para tamu. Sebelum makan malam dimulai, Risma berdiri di depan semua orang dan meminta perhatian. Suaranya lembut, tapi penuh kepercayaan diri. Terima kasih semuanya sudah datang. Hari ini sebenarnya bukan hanya hari perayaan, tapi hari di mana saya ingin berkata jujur pada kalian semua. Tentang rumah tangga saya. Tentang Arfan. Semua orang mulai saling menatap. Arfan mengernyit. Sayang? Ini maksudnya apa? Risma menoleh pelan ke arah suaminya. Mas Arfan, kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari sebuah pernikahan? Bukan karena kehilangan, tapi karena dikhianati oleh orang yang paling kita percaya. Ris, apa sih ini? Kamu kenapa? Suara Arfan mulai meninggi, gelisah. Risma mengangkat tangannya, menunjukkan ponsel yang sudah terhubung ke speaker besar. Ia memutar rekaman video dari kamera tersembunyi. Suara Arfan terdengar jelas memanggil Maya, menyentuhnya, dan berbicara tentang pertemuan diam-diam mereka. Tamu-tamu terdiam. Wajah Arfan mendadak merah padam. Aku diam selama ini, karena aku ingin semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Kamu suami yang tega mengkhianati istri yang telah berdiri di sisimu sejak kamu tidak punya apa-apa. Dan kamu, Maya. Risma menoleh pada Maya yang hanya tertunduk. Kamu tinggal di rumahku, makan dari tanganku, bahkan aku mempercayakan anakku padamu. Dan kamu membalasnya dengan ini. Maya menangis. Arfan bangkit berdiri, hendak merebut ponsel Risma, tapi dua adik Arfan menahan tubuhnya. Ris, kamu nggak boleh mempermalukan aku begini, bentaknya. Risma menatap suaminya dengan tajam. Kamu mempermalukan dirimu sendiri, Arfan. Aku hanya menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Semua tamu terdiam. Suasana hening. Lalu suara ayah Arfan terdengar lirih namun tegas. Arfan, kami malu punya anak sepertimu. Arfan tertunduk, tak bisa berkata apa-apa. Risma membuka tas kecilnya, mengeluarkan map biru, dan meletakkannya di atas meja. Ini surat cerai, Mas. Aku sudah siapkan semuanya. Aset sudah aku pindahkan. Uangmu yang di rekening gabungan sudah tidak ada. Kamu bebas. Tapi jangan harap membawa apapun dari rumah ini. Aku akan mulai hidup baru bersama anakku. Tanpa kamu. Arfan terduduk lemas. Maya hanya bisa menangis sambil menutupi wajah. Risma memandang seluruh tamu. Terima kasih telah datang. Maaf jika hari ini bukan syukuran seperti yang kalian kira. Tapi ini adalah bentuk penghormatanku pada diri sendiri. Hari di mana aku memilih untuk berhenti jadi korban. Satu persatu tamu berdiri. Mereka menyalami Risma, sebagian meneteskan air mata, sebagian hanya bisa berkata, "Kamu kuat, Risma. Kami mendukungmu." Malam itu, Risma berdiri di tengah halaman dengan kepala tegak. Ia menatap langit, menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, besok hidupnya akan berubah. Tapi ia juga tahu, ia sudah memenangkan peperangan ini. Sore itu, suasana rumah Risma dipenuhi tawa dan senyum dari para tamu undangan. Lampu-lampu kecil menghiasi pekarangan. Meja-meja makan tertata rapi dengan hidangan yang menggoda selera.
dan musik lembut mengalun pelan di latar belakang. Semua orang mengira bahwa ini adalah perayaan bahagia. Ulang tahun pernikahan Risma dan Arfan yang ke-10, tonggak cinta yang kuat dan kokoh di mata banyak orang. Tidak ada satupun yang menduga bahwa senyuman Risma sore itu bukanlah senyum kebahagiaan, melainkan senyum seorang wanita yang siap membuka tabir kebusukan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat di dalam rumahnya sendiri. Di sudut ruangan, Ibu Arfan duduk dengan wajah berseri. Ia berbicara dengan beberapa kerabat, membanggakan Risma seperti biasanya. Risma itu menantu terbaik. Rajin, sabar, sayang anak. Arfan itu beruntung banget dapat istri seperti dia, ucapnya sambil tersenyum bangga. Risma, yang tengah mengatur posisi kursi dan mengecek kesiapan alat proyektor, hanya membalas dengan senyuman tenang. Di dalam hatinya, ada getar-getar kecil. Tapi bukan karena gugup, melainkan karena ia tahu bahwa kebenaran akan segera menemukan jalannya hari ini. Setelah semua tamu berkumpul dan suasana mulai tenang, Risma berdiri di tengah halaman belakang. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru gelap, rambut disanggul anggun, wajahnya tampak tegar meski menyimpan berjuta luka di dalam. Di sampingnya berdiri Arfan, dengan jas abu-abu dan senyum penuh percaya diri. Di mata para tamu, pasangan itu tampak sempurna. Tapi itu hanya ilusi, dan Risma akan menghancurkan ilusi itu dalam hitungan menit. Terima kasih semuanya sudah hadir di acara ini, ucap Risma memulai. Aku tahu kalian semua datang karena menyayangi keluarga kecil kami. Karena itu, izinkan aku menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Semua tamu mulai saling melirik. Suasana menjadi sunyi. Arfan terlihat sedikit bingung, namun masih tetap tersenyum. Ia belum menyadari badai yang akan datang. Risma melirik ke arah meja proyektor. Ia mengangguk pada seorang teknisi yang telah disiapkannya sebelumnya. Dalam sekejap, layar putih yang dipasang di sisi dinding rumah menyala. Sebuah video mulai diputar. Awalnya hanya suasana dapur, lalu muncul suara Arfan yang sangat familiar. Tersenyum, bercanda, dan akhirnya menyentuh lengan Maya sambil berkata, "Jangan lupa kirim pesan ya." Seperti biasa, para tamu terdiam. Wajah mereka berubah dalam sekejap. Ada yang mengerutkan kening, ada yang mulai menutup mulutnya dengan tangan, ada yang hanya menatap layar dengan mata membulat. Rekaman ini bukan fiksi. Ini kejadian nyata di dalam rumah ini. Arfan, suamiku, dan Maya, asisten rumah tangga yang selama ini tinggal bersama kami. Suara Risma bergetar, tapi tetap tegas. Maya, yang berdiri di belakang dekat dapur, mendadak panik. Wajahnya langsung pucat pasi, bibirnya bergetar hebat. Ia menatap layar dengan ketakutan, lalu menatap ke arah para tamu yang kini memandanginya dengan ekspresi campuran antara terkejut dan marah. Aku juga punya catatan transfer dari rekening Arfan ke rekening Maya. 20 juta rupiah, setiap bulan, selama lebih dari 6 bulan terakhir. Bukan untuk gaji, tapi untuk hubungan yang mereka jalani di belakangku. Lanjut Risma sambil menunjukkan salinan bukti di layar berikutnya. Screenshot transaksi bank, lengkap dengan tanggal dan jumlahnya. Arfan tampak membeku. Wajahnya merah, lalu pucat. Ia melangkah maju. "Riz, ini semua bisa dijelaskan. Kamu salah paham. Itu cuma..." "Cuma apa, Mas?" potong Risma tajam. "Cuma hiburan? Cuma selingan? Cuma perempuan yang kamu pelihara di dalam rumah kita sendiri? Di depan anak kita? Di belakang istrimu yang selama ini kamu suapi dengan kebohongan?" Ibu Arfan berdiri dari tempat duduknya. Tubuhnya bergetar. "Arfan, apa maksud semua ini? Maya? Kamu benar-benar selingkuh dengan Maya?" Maya mulai menangis histeris. Ia berlari keluar rumah, tubuhnya gemetar. Tak sanggup menghadapi tatapan orang-orang yang kini tahu siapa dirinya sebenarnya. Beberapa tamu menyingkir, memberi jalan.
Tidak ada satupun yang membela. Bahkan asisten tetangga yang ikut hadir hanya bisa menggeleng pelan sambil berkata lirih, "Kasihan Bu Risma." Arfan berusaha menyusul Maya, namun Risma menghadangnya. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan satu map berisi dokumen. "Ini surat cerai, Mas. Aku sudah tanda tangani. Di depan semua orang, aku ingin akhiri semua ini. Aku bukan wanita yang akan bertahan demi status. Aku memilih menjaga harga diriku. Aku memilih menunjukkan bahwa tidak semua perempuan akan diam saat dikhianati." Arfan menatap map itu dengan tatapan kosong. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Risma, perempuan lembut yang selama ini selalu menurut dan sabar, bisa melakukan hal seperti ini, berdiri di depan keluarganya, membongkar semuanya, dan menceraikannya tanpa gentar. "Aku masih cinta kamu, Riz. Tolong jangan begini," ucap Arfan dengan suara rendah. Risma menatapnya dalam-dalam. "Kalau kamu cinta, kamu tidak akan menyakiti. Kalau kamu cinta, kamu tidak akan menghancurkan kepercayaan yang aku bangun selama bertahun-tahun. Kamu tidak cinta padaku, Mas. Kamu hanya cinta pada kenyamananmu sendiri." Ibu Arfan berjalan pelan ke arah Risma, memeluk menantunya itu sambil menangis. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu tidak tahu. Ibu selalu mengira Arfan masih laki-laki yang kamu ceritakan dulu. Baik, bertanggung jawab. Tapi ternyata dia berubah." Risma memeluk ibu mertuanya erat. "Saya juga berharap beliau tidak berubah, Bu. Tapi kenyataannya, beliau sudah lebih dulu meninggalkan pernikahan ini sebelum saya menyerah." Para tamu mulai menyalami Risma. Beberapa memuji keberaniannya, beberapa hanya bisa berkata lirih, "Semoga ibu diberi kekuatan." Sementara itu, Arfan hanya berdiri membisu. Ia tahu semua sudah hancur. Karirnya, reputasinya, rumah tangganya. Semua jatuh karena kesalahannya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu dibongkar oleh istri yang selama ini ia remehkan. Risma melangkah masuk ke dalam rumah, mengambil tangan Dara yang sedang bingung melihat keributan itu. Ia menunduk dan berkata pelan, "Nak, mulai sekarang kita akan tinggal berdua. Tapi Ibu janji, hidup kita akan lebih baik, lebih tenang. Dan kamu tetap akan punya tempat terbaik untuk tumbuh." Dara hanya mengangguk kecil, meski belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Tapi di wajah kecil itu, terlihat rasa percaya yang dalam, percaya bahwa ibunya adalah sosok terkuat yang bisa ia andalkan. Malam itu, setelah semua tamu pulang, rumah menjadi hening. Maya sudah pergi. Arfan tidur di sofa dengan kepala tertunduk. Risma duduk di kamarnya, menatap keluar jendela. Ia telah melewati badai. Luka di hatinya belum sembuh. Tapi ia tahu, ia sudah mengambil jalan yang benar. Ia sudah menunjukkan bahwa harga diri seorang perempuan tidak bisa dibeli dengan uang, janji, atau status pernikahan semu. Dan di atas semua itu, ia telah menang. Bukan dengan teriak, tapi dengan membungkam mereka semua dengan kebenaran. Pagi itu, udara terasa jauh lebih segar. Matahari perlahan muncul dari balik jendela rumah kecil yang kini menjadi tempat tinggal baru Risma dan Dara. Rumah itu tidak sebesar rumah lamanya bersama Arfan, tapi terasa jauh lebih hangat. Tak ada lagi bayang-bayang kebohongan, tak ada jejak pengkhianatan. Hanya ada dua hati yang saling menyembuhkan luka, Risma dan anak semata wayangnya, Dara. Sudah 2 bulan sejak malam itu. Malam di mana Risma membongkar semuanya di depan keluarga dan kerabat. Malam di mana ia berdiri dengan kepala tegak mengakhiri pernikahannya. Sejak saat itu, Risma tak pernah menoleh ke belakang. Ia tidak menghabiskan waktu untuk menangis atau meratapi nasib. Ia tahu, satu-satunya jalan untuk keluar dari luka adalah dengan terus melangkah ke depan. Setelah proses perceraian selesai, Risma memutuskan untuk menjual rumah lamanya. Ia tidak ingin menyimpan apapun yang mengingatkannya pada pengkhianatan itu.
Dari hasil penjualan rumah, ia membeli rumah sederhana di pinggiran kota. Tidak terlalu mewah, tapi cukup nyaman dan penuh ketenangan. Dengan sisa uangnya, ia mulai membuka usaha catering rumahan yang sejak lama menjadi impiannya. Awalnya, pesanan hanya datang dari lingkungan sekitar. Tetangga-tetangga yang tahu masakan Risma memang enak, mulai memesan untuk arisan, acara keluarga, dan makan siang kantor. Risma mengelola semuanya sendiri, mulai dari belanja bahan, memasak, mengantar pesanan, hingga mencatat keuangan. Ia bekerja dari subuh hingga malam, tapi ia tidak pernah mengeluh. Karena setiap tetes keringatnya kini ia tahu, benar-benar untuk dirinya dan anaknya sendiri. Dara tumbuh menjadi gadis kecil yang tangguh. Meski sempat bingung dengan perpisahan orang tuanya, namun Risma selalu memastikan bahwa Dara tidak kehilangan cinta. Ia tetap membawa Dara ke sekolah, tetap hadir di setiap kegiatan anaknya, dan tetap menjadi pendengar terbaik untuk setiap cerita kecilnya. Dara pun mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia menyukai rumah baru itu. Ia bahkan membantu ibunya membuat stiker nama, catering dapur Mama Risma, dan menempelkannya di kotak makanan. Sementara itu, kabar tentang Arfan tersebar perlahan. Setelah kejadian malam itu, karir Arfan menurun drastis. Beberapa relasi bisnisnya mundur, sebagian lainnya mempertanyakan integritas dan sikap profesionalnya. Perusahaan tempatnya bekerja mulai meragukan loyalitasnya. Apalagi setelah mengetahui kisah pribadinya yang menjadi pembicaraan banyak orang. Tak lama kemudian, Arfan diberhentikan secara tidak terhormat. Ia kehilangan banyak hal. Reputasi, pekerjaan, dan tentu saja keluarga. Bahkan Maya, perempuan yang dulu katanya ia cintai, pergi meninggalkannya setelah tahu bahwa Arfan kini tidak punya apa-apa. Maya memilih pindah ke kota lain. Tidak ada lagi transfer 20 juta per bulan. Tidak ada lagi jaminan masa depan seperti janji manis dulu. Maya pergi tanpa pamit, meninggalkan Arfan sendirian dalam keterpurukannya. Risma tahu semua itu. Tapi ia tidak tersenyum sinis atau merasa puas. Ia hanya mengangguk pelan. Apa yang terjadi pada Arfan bukan bentuk dari balas dendamnya, tapi hasil dari perbuatannya sendiri. Hidup punya cara sendiri untuk memberi pelajaran pada orang-orang yang meremehkan kepercayaan. Dan Risma percaya, setiap kesedihan yang pernah ia rasakan sudah dibayar lunas dengan kejatuhan Arfan. Namun, Risma tidak ingin hidupnya hanya berputar di lingkar masa lalu. Ia menata ulang hidupnya dari awal, dari nol, dengan hati yang lebih kuat. Dulu, ia adalah istri yang selalu menomorsatukan keluarga, bahkan ketika dirinya sendiri terabaikan. Kini, ia belajar menomorsatukan dirinya tanpa menjadi egois. Ia belajar bahwa mencintai seseorang tidak boleh membuat kita kehilangan harga diri. Usahanya mulai berkembang. Ia mempekerjakan 2 orang ibu rumah tangga dari kompleks sekitar yang juga butuh pekerjaan. Risma ingin membantu sesama perempuan. Ia tahu rasanya berada di posisi sulit. Dan ia tahu bahwa perempuan kuat bukan berarti berdiri sendirian, tapi saling menopang. Suatu hari, saat sedang memasak untuk pesanan catering acara syukuran di sebuah kantor besar, Risma menerima telepon dari salah satu pemilik gedung yang ingin bekerja sama dengannya secara tetap untuk catering harian karyawan. Tangannya gemetar saat menerima kabar itu, bukan karena takut, tapi karena haru. Usahanya yang dulu kecil kini mulai merangkak naik. Dan itu semua karena ia berani melangkah, bukan menunggu diselamatkan. Risma menyadari, selama ini ia bukan tidak mampu. Ia hanya terlalu sibuk membuktikan dirinya pada orang yang salah. Sekarang, ia tidak ingin membuktikan apapun pada siapapun. Ia cukup tahu bahwa ia sudah cukup. Ia layak bahagia. Ia layak hidup dengan tenang. Tanpa pengkhianatan. Tanpa luka yang terus dibuka. Satu sore, ia duduk di teras rumah sambil menyuapi Dara yang baru pulang sekolah. Dara bercerita soal lomba membaca puisi yang akan ia ikuti.
Wajah kecil itu bersinar penuh semangat. Risma tersenyum sambil mengelus rambut putrinya. "Kamu mau ibu temani waktu lomba nanti?" tanya Risma lembut. Dara mengangguk cepat. "Mau banget." Risma tertawa kecil. Ia meraih tangan kecil Dara dan menggenggamnya erat. "Ibu janji nggak akan pernah tinggalin kamu." Dan Dara, dengan polosnya menjawab, "Aku juga janji mau jadi anak hebat biar ibu bangga." Di momen itu, Risma tahu bahwa apapun yang telah terjadi di masa lalu sudah bukan miliknya lagi. Ia tidak perlu lagi mengingat-ingat malam penuh air mata. Ia tidak lagi ingin menyimpan dendam atau kemarahan. Ia hanya ingin menjalani hidup baru bersama Dara. Dengan tenang, dengan syukur, dan dengan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Hidup memang tidak selalu seperti yang kita harapkan. Tapi hidup juga tidak pernah berhenti memberi kesempatan untuk bangkit. Risma telah jatuh, terpuruk, dikhianati. Tapi ia memilih bangkit, bukan dengan teriakan atau pembalasan dendam, tapi dengan keberanian untuk memulai dari awal. Kini, ia adalah perempuan yang berbeda. Perempuan yang tidak akan mudah percaya, bukan karena trauma, tapi karena telah belajar bahwa kepercayaan harus dijaga, bukan diberi begitu saja. Ia telah menutup lembaran lama bukan dengan amarah, tapi dengan doa. Ia tidak ingin Arfan hancur. Ia hanya ingin dirinya utuh kembali. Dan ia berhasil. Malam itu, saat semua pesanan catering sudah selesai dikirim, dan Dara sudah tertidur pulas, Risma duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap satu foto lama, foto pernikahannya dulu. Ia tersenyum, lalu pelan-pelan merobek foto itu menjadi 2 bagian, dan menyimpannya di dalam kotak yang sama sekali tak akan dibukanya lagi. "Terima kasih untuk semua pelajaran," bisiknya pelan. "Tapi aku sudah selesai. Dan aku tidak menyesal." Dengan langkah pelan, ia mematikan lampu dan masuk ke kamarnya. Di tempat tidur, Dara mengigau kecil sambil memeluk bonekanya. Risma berbaring di samping anaknya, memeluknya erat, dan menatap langit-langit kamar sambil menarik napas panjang. Besok, hidup akan berjalan lagi. Tapi kali ini, dengan lembaran baru. Lembaran yang tak lagi berisi air mata, tapi kekuatan.